Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Bu. Ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Jadi sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, jadi kita akan melakukan percakapan praobservasi. Adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Untuk persiapan awal ya, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, supaya lebih percaya diri, kemudian lebih siap, sehingga Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Iya, baik, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Ada beberapa berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata yang baru. Kemudian yang kedua, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai ya. Nah, sekarang bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang ingin Ibu lakukan dalam observasi? Baik, Bu, untuk area pengembangannya saya akan menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama di pengetahuan itu dapat menemukan kosakata baru, Bu. Kemudian yang di keterampilan yaitu dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi baik, Bu, jadi area pengembangan yang Ibu hendak capai itu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya, Bu. Ya. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi model pembelajaran maupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Ya. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL. Dan untuk metode pembelajarannya nanti saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga ringkasan. Jadi nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran program disiplinnya, kemudian untuk metode pembelajarannya ada diskusi, ada tanya jawab, dan penugasan ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ya, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan media PowerPoint. Nah, jadi Ibu akan menggunakan media PowerPoint ya, yang nanti akan ditayangkan di slide. Nah, kapan atau kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian kelas berapa? Insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan, hari Senin di kelas 2, Bu. Jadi hari minggu depan ya. Jadi nanti Senin minggu depan saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Dan nanti setelah itu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita kembali akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya, Bu. Ya, baik, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran model, metode, serta media apa yang akan saya gunakan nanti, sehingga saya dapat mempersiapkannya. Baik, jauh-jauh hari akan dipersiapkan ya, Bu. Nah, baik, Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Senin minggu depan ya, Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
sebagai umat yang beragama, sepatutnya kita sebelum memulai kegiatan kita berdoa, ya. Nah, coba adik siapa yang bersedia? Aulia sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, ya. Oke. Di antara adik siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, coba adik ini hadir semua? Hadir semua. Ya, bagus. Jadi adik-adik semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya? Oke. Nah, sekarang adik-adik semua berdiri dulu. Oke, berdiri. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, adik-adik silakan berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Dengan judul Garuda Pancasila. Bisa? Oke, cukup. Coba tepuk tangan dulu semua. Sekarang adik-adik duduk kembali. Yang membacanya itu nyaring, jelas, ya. Jadi itu teknik-teknik dari membaca puisi. Coba adik kamu lihat apa saja yang Ibu sebut tadi dari teknik membaca puisi. Oke, jadi itu, ya, teknik membaca puisi itu adalah hal, intonasi, pengucapan, kemudian cara membacanya nyaring, ya. Kemudian ada lagi satu, mimik, ya, mimik dari misalnya muka, ya. Jadi saat membaca puisi itu kita harus memperhatikan juga mimik kita, ya, dan sekaligus gerakan tubuh, ya. Adik-adik kan sudah perhatikan tadi, ya. Itu contoh, ya, contoh cara atau teknik membaca puisi dengan baik. Paham adik-adik semua? Oke, coba halo. Hai hai. Halo. Oke, kemudian sudah slow. Nah, sekarang tadi adik-adik sudah memperhatikan seorang anak itu membaca puisi, ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok, ya. Nanti
adik-adik ada juga di layar ya. Kemudian sekarang adik-adik ibu berikan waktu 5 menit membaca dulu. Saja ya yang disepakati bersama ya. Siapa yang mau tampil di depan? Mulai dari kelompok 3 ya. Oke, siapa yang bisa tampil membacakan puisi? Ayo adik Aulia, coba beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu semua. Iya, bagus. Nah, ini adik. Teks puisi ya. Ini ada juga di layar. Yang ini ya. Judulnya Sekolahku. Nah, sekarang tugas kamu di kelompok ya. Ingatkan dulu, tugas kamu di kelompok sekarang adalah amati teks puisi anak, baik ini di layar. Kemudian juga ada di kelompok, ibu sudah bagi satu orang satu teks puisinya. Kemudian di situ ada soal. Temukanlah kosakata yang terdapat dalam puisi anak dengan tepat. Jadi mencari kosakata, ya. Kosakata yang terdapat dalam puisi anak dengan tepat. 1.
3 ya, menyebutkan kosakata yang pertama itu bertemu ya. Kemudian ada teman. Teman itu artinya sama dengan sahabat. Oke. Kalau bermain, ada yang tahu? Bermain, bersenang-senang. Apalagi, terima kasih adik Hamdan ya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari masing-masing kelompok juga. Terima kasih banyak. Nah sekarang untuk lebih semangat lagi ya. Halo. Lebih semangat lagi, kita menyanyi dulu bersama-sama ya. Oke, coba berdiri dulu semua. Nah sekarang adik-adik di soal itu terlebih dahulu tulis nama ya, nama kamu sendiri ya.
nanti dikerjakan di rumah ya, supaya gambarnya bagus ya adik-adik. Nah, boleh diberi warna ya, gambar dulu ya pakai pensil, baru setelah digambar didesain baru itu diberi warna ya. Bisa adik-adik pakai buku gambar, bisa ya. Bisa juga seperti kertas ini ya, kertas buffalo ya, kertas buffalo. Bisa juga kertas HPS, tahu HPS? Nah, kertas putih itu adik-adik bisa menggambar lewat kertas HPS, lewat buku gambar, dan lewat kertas buffalo. Tapi yang berwarna putih ya, nanti kertas buffalo warna putih ya adik-adik. Oke, itu tugas di rumahnya sudah ditulis semua. Oke, nah sekarang semua adik-adik sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang Ibu minta adik-adik bisa menyampaikan manfaat ya, manfaat dari kita belajar pada hari ini. Apa manfaatnya? Coba siapa yang bisa menjawab? Jangan adik coba adik Hamdan lagi. Ya, manfaatnya kita belajar hari ini apa? Jadi manfaatnya yang pertama bisa membaca lancar, yang kedua adik-adik bisa mengetahui ya yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Oke, itu manfaatnya. Nah sekarang refleksi ya. Ibu perhatikan semuanya. Ibu Alhamdulillah, sama-sama ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kegiatan pembelajaran kita tutup dengan doa ya. Oke, doa dipimpin oleh selesai. Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini selesai.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah ya. Kita kembali berjumpa ya pada percakapan pasca observasi. Nah Ibu, pada percakapan kali ini saya kembali akan memberikan Ibu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan? Baik Bu, terima kasih. Pada awalnya itu saya merasa tegang, tapi alhamdulillah pada proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan atau tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada proses pembelajaran itu? Ya, pada tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu pada area pengetahuan yaitu dapat menemukan kosakata baru yang tepat, kemudian pada keterampilan yaitu dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang baik. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai ya, tapi ya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah menurut Ibu sejauh mana yang Ibu sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu Bu masih ada hambatan dan kekurangan. Jadi sudah berjalan lancar, sudah baik sesuai, tapi masih ada kekurangan ya Bu. Jadi menurut Ibu kekurangan atau kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu? Yang saya hadapi itu pertama itu Bu, ada murid yang kurang percaya diri, kemudian yang kedua itu siswa yang kurang aktif. Jadi masih ada murid yang kurang percaya diri ya dan kurang aktif pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu, dan menurut Ibu bagaimana Ibu mengatasi hal itu? Siswa yang kurang percaya diri itu mungkin mereka belum terbiasa maju dan tampil di depan kelas. Jadi saya akan memberikan motivasi kepada anak tersebut. Ibu akan memberikan kesempatan yang lebih lagi ya supaya mereka terbiasa memberikan motivasi. Kemudian untuk yang tadi yang Ibu sebutkan tadi yang tidak aktif itu kira-kira apa yang membuat mereka tidak aktif? Untuk murid yang kurang aktif mungkin saja itu pada proses pembelajaran itu tidak sesuai minat dan bakat pelajar mereka. Jadi menurut Ibu boleh memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan minat belajarnya ya. Dan kedepannya insya Allah saya akan melakukan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itu adalah rencana ke depannya yang Ibu akan laksanakan ya, proses pembelajaran ke depan nanti Ibu akan menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian kalau untuk yang aktif tadi Ibu akan terus memotivasi mereka ya. Nah mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan Ibu akan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Ibu, kapan Ibu akan melakukan perubahan
dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan. Mungkin minggu depan ya Bu? Iya. Insya Allah. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat secepatnya terrealisasi. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih sama-sama Bu.